akan mencoba memperdalam topik AI ini dengan menanyakan beberapa pertanyaan di sesi diskusi panel ini. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan saya harap itu bisa mewakili pertanyaan yang ada di Bapak Ibu semua. Namun tentu saja jika ada pertanyaan lain di luar pertanyaan saya, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan di kolom Q&A di jendela Zoom Anda. Dan di sela-sela diskusi, Anda juga bisa mengisi feedback form yang linknya kami tuliskan di kolom chat dan juga ada QR card-nya di layar. Akan ada hadiah menarik dari Multipolar Info Komputer bagi Anda yang mengisi feedback form tersebut. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama saya ke Pak Hendy nih Pak. Tadi kan kita telah mendengar bagaimana tantangannya dan segala macam dan bagaimana kemudian teknologi AI ada di sana. Mungkin Pak Hendy bisa lebih mengelaborasi lagi Pak tentang bagaimana AI itu juga akan sangat relevan dalam menjawab tantangan cyber security saat ini. Silakan Pak Hendy. Ya, Mas Wisnu. Jadi seperti yang presentasi sebelumnya dari Pak Anton dan juga Pak Bobi dan Mas Christian, jadi kita ketahui kalau solusi SIEM itu akan menghasilkan begitu banyak event log yang kita dapat. Dan kita harus memilih event mana yang merupakan sebuah attack atau bukan. Nah, kalau kita bahas di QRadar, IBM, solusi IBM, kita bisa di sana ada yang kita kenal dengan user behavior analytic, yang mana merupakan suatu machine learning yang membantu kita dalam memahami pattern atau behavior dari user sehari-hari. Jadi jika terdeteksi adanya anomali atau outliner, maka event tersebut akan dianggap sebagai suatu attack atau ancaman. Nah, selain itu yang disebutkan oleh Mas Christian juga, QRadar memiliki advisory dari Watson, yang mana AI-nya digunakan untuk membantu kita untuk mempercepat dalam menganalisa sebuah attack. Saya pernah baca di laporan Forrester, itu ada testimoni dari pengguna QRadar, yang mana mereka tuh sebelumnya menghabiskan waktu 4 jam untuk menganalisa sebuah attack. Dengan adanya Watson, mereka bisa mereduce menjadi 1 jam. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Hendy atas jawabannya. Jadi udah ada buktinya tuh ya kalau penggunaan AI terutama dalam menganalisa data SIEM itu bisa membantu. Mungkin saya geser ke Mas Bobi nih Mas. Apakah di BNI atau lingkungan Anda itu di lingkungan pekerjaan Anda itu memang mengalami hal yang sama tuh, banjir informasi gitu, dan bagaimana mengidentifikasi threat? Apakah juga tadi sudah menggunakan framework yang tadi menggunakan AI atau gimana Mas? Bisa cerita sedikit nggak Mas kalau di BNI gimana cara mengidentifikasinya? Baik, kalau kita yang pertama menggunakan framework secara umum ya, kita menggunakan Mitre, ATT dan CK untuk menganalisis situasi atau stage serangan yang ada saat ini. Paling banyak yang kita temui itu adalah scanning. Kalau dari luar tuh, kalau kita konekin device ke internet, niscaya device itu dalam waktu 1 detik atau 1 menit kemudian sudah ada yang scan. Seperti itu. Jadi internet itu sangat kotor kalau kita lihat. Jadi kita menganalisis menggunakan yang Mitre, ATT dan CK itu. Lalu kemudian kita juga saat ini melakukan prioritisasi gitu. Kira-kira kan tidak semua event atau tidak semua yang kita monitor itu sebenarnya bermanfaat ya. Mungkin ada beberapa yang bisa kita kumpulkan nanti aja buat di Getter jadi tren aja. Ada yang beberapa yang high level yang bisa kita tindak lanjuti. Misalnya kalau misalnya katakanlah ada serangan dari satu penyedia cloud tertentu, maka kita bisa mesti mengontak penyedia cloud-nya seperti itu untuk ditindaklanjuti
supaya nggak menyerang institusi yang lain. Lalu kemudian ada beberapa serangan dari institusi-institusi di luar juga yang dimanfaatkan sebagai proxy, maka kita menotifikasi institusi atau perusahaan tersebut supaya buru-buru di remove proxy-nya gitu ya, mereka ditumpangin, istilahnya seperti itu sih. Oke. Nah, mau membuat prioritas segala macam itu, apakah dilakukan sama manual? Ada proses otomatisasi di sana, Mas? Kita juga menggunakan tools untuk melakukan otomatisasi sih. Jadi di samping juga kita nge-maintain ini juga tenaga yang digunakan untuk melakukan monitoring. Seperti itu sih. Oke. Berarti ada gabungan antara people dan juga teknologi di sana ya. Iya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya untuk Pak Anton nih, Pak. Kalau di BSSN sendiri, dari kacamata BSSN sendiri, sejauh mana pemanfaatan artificial intelligence itu bisa membantu meningkatkan postur cyber security perusahaan atau mungkin cyber security negara, Pak? Ada pengalaman dari BSSN atau mungkin ada pandangan terkait pemanfaatan AI ini, Pak? Ya, saya pikir kalau tadi Mas Wisnu kita lihat gitu kan, data yang sudah dirangkum dari laporan pemantauan dari BSSN, pun pengalaman dari teman-teman seperti tadi Mas Bobi, Mas Christian, Pak Hendy, tentunya pemanfaatan AI ini menjadi sesuatu yang ya keniscayaan gitu ya. Bagaimana kita melihat sesuatu yang masif yang kalau kita kerjakan gitu secara manual ya sudah tidak mungkin gitu. Kita harus melakukan otomatisasi gitu. Otomatisasi yang menghasilkan data atau informasi yang klasifikasinya baik gitu ya. Sehingga ketika kita kemudian mengambil respon gitu kan, itu memang tepat gitu ya. Jadi tidak hanya secepat kita mengidentifikasi juga bagaimana gitu kan kita mengambil respon yang cepat gitu ya. Kalau tadi nanti teman-teman baca di dokumen Stranas ya mengenai artificial intelligence yang sudah diterbitkan, itu ada 6 sektor unggulan kalau tidak salah. Salah satu sektor unggulannya adalah dari sisi pertahanan dan keamanan, cyber security masuk di dalamnya. Tentunya harusnya kita berpikir ke sana gitu, dan BSSN mendorong ke sana gitu, karena tadi kan people, process, teknologi gitu kan, teknologinya bukan menggantikan tadi seperti yang disampaikan Mas Christian, tapi membantu kita untuk seperti di BSSN contohnya di Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, dia menggunakan teknologi-teknologi bantuan supaya ada waktu bagi kita untuk melakukan analisis yang lebih mendalam gitu ya. Jadi proses pengenalan yang mungkin tadi ya disampaikan Pak Hendy tadi 4 jam gitu menjadi 1 jam gitu, itu menjadi sangat baik bagi kita karena kemudian 3 jamnya kita gunakan untuk proses analisis lanjutan gitu. Itu mungkin hal-hal gitu dari landscape dari ini, dan kita jangan lupa juga penjahatnya sekarang juga sudah pakai AI juga gitu. Jadi kalau kita juga nggak pakai AI gitu kan, dan masifnya kan begini Mas Wisnu dan teman-teman, kalau zaman dulu kita mau melakukan serangan gitu, hacking kepada satu sistem, kita kan coding sendiri ya, kita ngoding sendiri gitu kan, kita ini sendiri untuk masuk. Kalau sekarang kan semua toolsnya itu sudah tersedia gitu ya. Itu yang kemudian memiliki dampak ya, anak-anak yang baru lulus SMA gitu bisa menggunakan tools-tools itu untuk kemudian tanpa kesadaran mereka bahwa itu berbahaya, mereka melakukan testing kepada sistem-sistem yang sedang berjalan, yang itu sebetulnya melanggar hukum. Tadi yang disebutkan Mas Bobi tadi, baru connect ke internet langsung ada yang scanning gitu ya. Itu kan ini satu dinamika yang harusnya ya dari sisi literasi kita harus bangun supaya teman-teman tidak melakukan itu, tetapi memang kondisinya adalah orang yang punya kemampuan terbatas pun gitu kan, bisa menggunakan tools-tools yang kemudian bisa ketika dijalankan merusak ekosistem dari bisnis atau ekonomi digital kita. Ini tantangan terberat kita. Dan dari sisi organisasi pasti mereka harus bisa mendeteksi itu secara cepat, karena itu kan terpola gitu ya, karena orang tinggal ngambil-ngambil aja, polanya sudah ada,
Jadi hal-hal seperti itu bisa kita tangani dengan cepat gitu ya. Mungkin kita harus lebih deep intense ketika ada serangan-serangan berpola baru, tetapi secara rata-rata kalau lihat tadi datanya yang malware pun itu kelas-kelas yang umum yang biasa digunakan yang kalau kita masukkan itu menjadi data atau di dalam machine learning, di dalam artificial intelligence itu menjadi sesuatu yang menghemat waktu kita untuk menyingkirkan hal-hal yang bisa ditangani secara otomatis oleh sistem. Karena sumber daya kita juga terbatas gitu. Khususnya kalau kita bicara di pemerintahan ya, mungkin di private tadi paparannya Mas Bobi juga SDM-nya luar biasa. Kita tahun 2018 saja sudah kekurangan 18.000 expert di bidang cyber security. Terima kasih Mas Wisnu. Ya, oke Pak. Kayaknya kekurangan talenta itu udah jadi apa ya, keluhan klasik dari industri digital Indonesia gitu ya, nggak hanya di IT security. Tapi menarik tuh Pak bahwa ya belakangan kita juga mendengar kayak seperti ransomware as a service gitu ya. Jadi ada yang ngebuatin ransomware, orang tinggal penetrate, setelah itu uang nego, uang itunya tebusan dan segala macam dilakukan oleh pihak ketiga tuh, saking apa ya mudahnya orang sekarang melakukan serangan seperti itu, ada ransomware as a service. Tapi mungkin saya ke Mas Kristian dulu, Mas Kristian, kan kalau kita ngomongin AI itu kan kita ngomongin data ya, semakin banyak datanya, semakin berkualitas datanya itu kan akan lebih akurat AI dalam mendeteksi serangan. Nah, bagaimana tuh Mas? Kalau misalnya tadi kita mendeteksi serangan dari serangan yang datang ke sebuah organisasi aja gitu kan ya. Ya datanya itu aja. Tapi saya kebayangnya kalau misalnya data itu kemudian dikumpulkan dari ratusan ribuan organisasi, kemudian dikumpulkan sebuah pool sehingga semakin banyak data yang bisa dianalisa AI itu mungkin akurasinya semakin tinggi ya Mas. Ada pandangan nggak sih Mas? Bagaimana soal integrasi data kira-kira serangan yang ada saat ini diintegrasikan sehingga kita bisa lihat pola yang lebih luas, lebih tajam gitu Mas. Oke, thank you Mas Wisnu. Jadi kita dari IBM sendiri untuk solusi artificial intelligence kita, si QRadar Advisor Watson, memang kita setiap jamnya, setiap harinya kita memberikan semacam material untuk AI tersebut untuk melakukan learning. Jadi memang dari tim research kita pun juga membantu AI kita untuk melakukan supervised learning. Dan mereka mendigest informasi nggak cuma hanya dari customer-nya IBM, tapi juga mendigest informasi dari berbagai threat intelligence, baik threat intelligence IBM, threat intelligence dari brand lain, lalu juga tech write-ups, itu kita kumpulkan semuanya setiap hari dan setiap jamnya. Dan nanti ujung-ujungnya itu adalah dari hasil analisa tersebut, itulah yang kita akan bawakan ke customer kita. Nah, tujuannya dari sebenarnya untuk membawakan informasi tersebut adalah untuk mempermudah dari customer untuk melakukan analisa. Dan nanti kita bisa melihat hubungannya antara satu serangan dengan serangan yang lain. Mungkin kita bisa melihat ternyata serangan hari ini ada hubungannya dengan serangan 2-3 hari yang lalu di customer yang sama ya maksudnya. Jadi kita nggak akan pernah lakukan sharing informasi customer A dan B, tapi adalah kita memastikan bahwa kita tetap dari si customer itu bisa melihat korelasi antara serangan 1, kedua, dan ketiga di tempatnya mereka. Begitu sih Mas Wisnu. Oke. Kalau Mas Bobi, Mas ada masukan nggak nih Mas soal itu tadi mengintegrasikan serangan? Kayaknya kebayangnya kalau ada level BSSN itu mengumpulkan punya kayak pool of data, pool of information dari serangan yang terjadi di Indonesia juga akan sangat berguna nih Mas ya bagi organisasi seperti BNI juga yang lain gitu untuk lebih tajam lah mengenali serangannya ada. Ada pandangan nggak Mas Bobi soal ini? Baik, terkait mungkin beberapa mungkin kalau dari sisi data kita banyak mendapatkan masukan dari beberapa tempat gitu ya, terutama misalnya untuk dari Indonesia sendiri, dari BSSN kita secara berkala juga mereference data dari sana gitu. Makanya kita bersyukur sekali ada BSSN di Indonesia sehingga kita bisa dapatkan data-data atau statistik serangan yang adanya di Indonesia. Karena selama ini kita ngelihat banyak statistik serangan itu adanya di luar negeri. Mungkin kalau sekarang ada BSSN, statistik serangannya ada di Indonesia, kita bersyukur sekali bisa dapat seperti itu gitu ya. Mungkin
terkait sama finansial juga kalau kami sih saat ini mungkin tergabung dengan beberapa komunitas, misalnya kalau dengan Bank Himbara gitu ya, sesama Bank Himbara kita sharing-sharing terkait sama trade. Mungkin kalau juga kemarin beberapa waktu yang lampau diinisiasi oleh BI namanya CSSP SP gitu. Jadi ada cyber security sharing. Mungkin BSSN juga ada di dalamnya situ untuk memberikan kita banyak masukan info terkait dengan cyber security seperti itu sih. Jadi mungkin yang perlu kita perkuat adalah kolaborasi dari beberapa institusi ini terkait sama sharing-sharing, misalnya yang terkait sama tentu hal-hal yang sangat sensitif tidak bisa dibagikan gitu barangkali ya. Cuman pembelajaran yang bisa kita dapatkan mungkin bisa dibagikan di sana seperti itu sih. Oke. Berarti memang sudah ada kolaborasi seperti itu Pak ya. Pak Anton, mungkin bisa nambah dikit Pak. Apakah emang kolaborasi itu bisa tadi BNI udah ada circle-nya lah Himbara. Kalau di industri lain juga akan melakukan yang sama Pak, atau emang nanti akan kita punya semacam satu payung besarnya aja untuk data terkait cyber security ini Pak? Iya, dalam pelaksanaan kebijakan keamanan siber secara nasional ini kan multi stakeholder ya. Jadi tingkatannya kalau sesuai Undang-Undang ITE dan BPPSTE yang kemudian kita jabarkan itu memang bertingkat. Organisasi nanti di atasnya itu ada sektoral gitu, kayak teman-teman di perbankan gitu kan, sektoralnya yang bertanggung jawab BI, kemudian secara nasional BSSN gitu. Nah itu biasanya mereka membentuk forum-forum gitu. Ada forum nasional yang dikelola oleh BSSN bersama sektoral, tetapi ada juga sektoral yang mengelola di masing-masing gitu kan, seperti perbankan ya berarti dikelola oleh BI. Anggotanya ya teman-teman di perbankan, termasuk kalau yang perbankan milik pemerintah ya Himbara lah itu ininya teman-teman di situ. Tapi kita sering diundang berkoordinasi dengan Himbara, dengan BI pun karena BI sebagai penanggung jawab sektoral gitu. Dan itu berlaku untuk semua sektor gitu. Ada 8 ya, ada transportasi, ada energi, perbankan, finansial itu biasanya kita dengan OJK, terus kemudian pangan dan lain-lain gitu. Jadi memang strukturnya seperti itu. Yang paling gampang dilaksanakan kolaborasinya gitu adalah tadi information sharing gitu untuk pembelajaran. Bisa jadi apa yang terjadi di Himbara, perbankan, diinfokan gitu kan. Kita dapat info, nanti kita bisa sharing ke BSSN, bisa sharing ke sektor lain, misalkan perhubungan gitu kan. Memang karakteristiknya kan berbeda, tetapi biasanya jenis serangannya bisa mirip-mirip gitu, dan eksploitasinya juga mirip-mirip. Mungkin sekarang jatuh di rumah sakit, besok jatuh di perbankan gitu. Nah itu yang kemudian harus secara nasional BSSN bertanggung jawab untuk mengkolaborasikan sehingga learning gitu ya, pembelajaran yang kita dapat dari satu sektor segera bisa kita deliver ke sektor yang lain sehingga ya semuanya menjadi aware gitu, masing-masing organisasi menjadi aware bahwa sedang terjadi seperti ini loh, kita harus menyiapkan gitu, bersiap kalau terjadi pun kita harus mitigasinya seperti itu. Lesson learn-nya harus kita bangun. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak Anton. Mungkin dapat gambaran dari audiens bahwa BSSN itu akan bekerjasama dengan perusahaan levelnya di bawah koordinator industri, nanti dari itu baru ke perusahaan untuk sharing serangan cyber security atau lesson yang ada di masing-masing sektor. Oke, mungkin tadi kita udah ngebahas teknologi bukan solusinya. Saya ingin coba ke soal jenis serangan nih, terutama data breach. Kan kita saat ini kayak takut banget tuh ya, banyak setiap hari kayak dengar tuh tentang data breach dan segala macam. Apakah solusi artificial intelligence ataupun artificial intelligence di SCIM tadi juga bisa menjawab masalah data breach itu? Mungkin Mas Christian nih bisa jawab Mas. Apakah emang data breach emang juga bisa menanggulangi atau mencegah data breach bisa menggunakan pendekatan AI yang ada di SCIM tadi Pak Mas? Oke.
Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya kan cyber security itu nggak cuma satu dua solusi, tapi kalau kita ngelihat dari sisi network kita perlu proteksi juga dari sisi data, lalu juga dari sisi operasionalnya, endpoint, itu kita perlu beberapa solusi. Nah, untuk melindungi data tersebut, banyak solusi data security. Mungkin aku bisa name kayak data encryption, data activity monitoring, DLP, terus juga ada database firewall, dan itu solusi itu yang perlu dikombinasikan. Dan AI ini posisinya kita itu adalah di sisi operasional untuk monitoringnya. Jadi ketika ada anomali terjadi dari sisi DLP-nya, data activity monitoring-nya, dan data itu yang akan dikirim ke SIEM, QRadar dalam case ini, dan AI akan melihat kira-kira ada anomali atau enggak. Kalau misalkan ada anomali, dan itu kita bisa menjadi alert. Terus juga mungkin kita juga ngelihat dari sisi user-nya. Mungkin dari sisi privilege user, atau mungkin dari user yang biasa, ada anomali atau enggak. Apakah mereka menjadi tindakannya outlier atau enggak. Lokasinya mungkin biasanya sehari-hari di Jakarta, tiba-tiba setiap 15 menit sekali pindah-pindah, kayak misalkan ke Bali, ke Ukraina, misalnya terus ke Vietnam. Nah, ini kan sebenarnya AI dan machine learning lah yang membantu proses analisa semuanya. Sehingga nanti hasilnya adalah kita menyampaikan informasi bahwa ada alert. Dan ini ada alert, serangannya di IT aset yang mana, database yang mana, nanti user yang terlibat kira-kira siapa, dan mungkin attackernya itu dari IP yang mana. Kurang lebih begitu sih, Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Firdan. Berarti emang kalau soal data security tadi ada tools khusus yang akan memberikan informasi ke SIEM, nanti SIEM yang AI dalam SIEM itu yang akan mendeteksi apakah ada terjadi anomali di sana gitu ya. Betul, karena SIEM kan posisinya di belakang. Jadi yang di garda terdepan yang mendeteksi insiden kasih tahu, ada serangan loh. Nah, SIEM inilah yang membantu menganalisa lebih lanjutnya ke tim security analyst. Oke. Kalau Pak Hendy bisa menambahkan Pak soal tadi solusi yang menyeluruh gitu tadi terkait data breach ini atau data security ini. Silakan Pak Hendy. Oke. Cukup sih kalau itu dari saya. Oke, berarti memang harus banyak melibatkan berbagai solusi gitu ya Pak ya. Oke, mungkin karena waktunya gue udah mulai mepet, saya ingin bertanya beberapa dua pertanyaan lagi. Mungkin sekarang pertama Mas Bobi, Mas. Tadi kan Mas Bobi menyebutkan bahwa kekurangan orang tuh ya, kekurangan talenta dan segala macam. Nah, ketika ada teknologi seperti ini, apakah memang kekurangan talenta itu sudah terjawab atau memang ada aspek lain yang perlu dipikirkan gitu tetap tentang talenta ini, Mas? Apakah emang ya udah kita percaya aja analisa dari AI ini orangnya lebih mengerjakan yang lain atau gimana Mas? Mengkombinasikan antara tadi teknologi AI yang sudah kira-kira memilah dan memilih informasi yang penting dan peran people di sana. Bisa jelaskan lebih lanjut, Mas? Baik, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih juga tadi udah dijelaskan sama beberapa mungkin sama Mas Christian gitu ya. Memang teknologi AI tidak akan mereplace yang namanya people. Di kita pun tidak di-replace, tapi mungkin lebih dimanfaatkan untuk mengerjakan misalnya untuk mengkonversi itu ke dalam maturity kita, terus kemudian juga meningkatkan dari sisi maturity cyber security-nya, lalu kemudian melakukan yang paling penting melakukan penindakan sih terhadap alert-alert yang sudah memang positif dan kritikal itu untuk dilakukan penindakan segera. Itu sih yang butuh memang ya manusia ya tetap yang namanya kebutuhan akan tenaga tetap ada, dan kalau boleh mungkin kalau boleh punya resource yang unlimited itu ya boleh, tapi kan nggak bisa ya, pasti ada yang namanya batasan seperti itu. Oke, ya Mas. Saya juga bosan jadi moderator, tapi nggak itu Mas, terbatas stok moderator di info komputer. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita sesi ke menjawab pertanyaan dari audiens, mungkin ke Pak Anton nih Pak. Kita kan tadi mungkin ya pemaparan Mas Bobi tadi juga udah menggambarkan gitu ya
perusahaan dituntut untuk berinovasi di era digital saat ini, tapi di satu sisi juga ya harus ada harus aman lah kira-kira seperti itu gitu. Kalau dari BSS sendiri ada saran nggak sih Pak, bagaimana transformasi digital itu dilakukan, tapi keamanan sistem juga tetap terjaga? Ada masukan nggak buat audiens webinar kali ini? Iya, benar. Kalau kita bicara sebetulnya dokumen mengenai rencana transformasi digital Indonesia 2020-2024 itu sudah ada di Bappenas. Salah satu kebijakan dan strategi dalam transformasi digital gitu, unsur-unsurnya itu banyak gitu ya, ada SDM, kemudian termasuk cyber security. Nah, kebijakannya itu ada 3 besar gitu. Yang pertama adalah penuntasan infrastruktur TIK ya dengan membangun jaringan dan segala macam, kemudian pemanfaatan infrastruktur TIK tersebut. Terus yang ketiga yang kita masuk di sini relevan dengan diskusi kita hari ini adalah pendukung infrastruktur untuk TIK. Nah, pendukung infrastruktur untuk TIK itu Mas Wisnu dan teman-teman ada 2. Yang pertama adalah peningkatan kemandirian, yang kedua adalah adopsi pemanfaatan teknologi global yang bersifat lintas sektor. Nah, inilah AI ada di sini, makanya kemudian ada strategi nasional. Nah, bagaimana BSSN mendorong? Ya BSSN mendorong gitu agar di sini kan prioritas nasionalnya adalah pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi. Nah, kita mendorong pemenuhan standar tata kelola gitu kan. Ya kaitan dengan AI ini ya kita bisa masuk dari sisi manajemen risiko, bagaimana kita mengelola gitu kan sistem kita memitigasi dengan tadi bisa melakukan monitoring dan deteksi gitu yang tepat dan dari awal gitu. Kalau itu nggak bisa kita lakukan, kita nggak bisa memanajemen risiko. Ya, meningkatkan deteksi dan kemudian meningkatkan juga dari sisi teknologi keamanan informasinya. Saya pikir relevan gitu. Tinggal bagaimana ini kita kalau BSSN sebagai regulator pasti mendorong gitu kan melalui penerapan tata kelola yang teknisnya salah satunya adalah pemanfaatan teknologi global untuk melakukan gitu kan peningkatan tadi kematangan keamanan siber di masing-masing organisasi. Oke, terima kasih Pak Anton atas jawabannya. Saya kira cukup komprehensif itu untuk melihat bagaimana peran regulator seperti BSSN juga pemerintah Indonesia dalam melihat cyber security, transformasi digital, dan juga bagaimana cara melindunginya.